Racikan Berita 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang saya pada hari ini. Alhamdulillah, saya bertemu dengan sahabat saya yang sudah 26 tahun tidak ketemu. Pada hari ini, dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Dan dipertemukan. Gimana? Dan dipertemukan oleh UI Watch. Oh, dipertemukan oleh UI Watch. Alhamdulillah. Saudara saya ini adalah seorang pengamat politik yang saya kenal 26 tahun yang lalu. Dan saya juga banyak belajar sama dia. Dia senior dari saya sebagai seorang politik. Oleh karena itu, saya banyak juga mendengar ulasan-ulasan dia, Saudara Amir, di podcast-podcast. Banyak yang tersimpan yang nggak bisa saya lupakan. Saya dari dulu ingin bertanya, karena dia membuka permasalahan Saudara Ahok pada di era dia menjadi pejabat gubernur DKI. Saya mau menanya dia, apakah benar keterangan Saudara Amir itu di podcast dulu mengatakan Ahok itu mendapat uang 12 triliun dari masalah reklamasi pulau-pulau di Jakarta Utara, yang adiknya Taufik, ketua Gerindra DKI, tertangkap sebagai kasus pulau-pulau yang akan direklamasi oleh Aguan dan anaknya Aguan yang bekerja sama si Ahok yang ditempatkan oleh Aguan di Pemda DKI. Apakah benar Ahok itu menerima uang 12 triliun, yang 10 triliun diserahkan kepada Mega, yang 2 triliun kepada Ahok sendiri? Tolong Bung Amir, kalau salah atau benar, tolong jelaskan sama saya bagaimana bisanya Ahok itu terima duit atau berupa cek atau uang cash atau tukar tas atau tukar koper sebanyak itu. Tolong Bung Amir, senang kali saya mendengar ceritanya ini. Jadi sebenarnya bukan Ahok yang mendapatkan uang sebanyak 12 triliun. Ya. Tapi itu berawal dari pada waktu masih menjadi gubernur. Ketika itu Jokowi menjadi gubernur, ya, dalam kaitannya dengan perizinan pulau-pulau reklamasi. Ya. Ahok mengumpulkan para pengembang, ya. Pengembang gitu kan. Ya. Nah, dari pengembang itulah mereka mengumpulkan duit yang awalnya kita tidak tahu untuk apa gitu kan. Ya. Nah, kemudian dalam perkembangannya ketika pada tahun 2014 Jokowi dicalonkan oleh PDIP untuk calon presiden. Ya. Yang kemudian berpasangan dengan Yusuf Kala. Itu Ahok memberikan penjelasan bahwa kalau bukan karena dana dari pengembang yang 12 miliar, yang 12 triliun tadi, Jokowi tidak jadi presiden. Jadi persoalannya di situ. Nah, itu kan berarti bahwa dukungan dana untuk operasional kampanye maupun apa saja dalam rangka pencalonan Jokowi dan Yusuf Kala untuk menjadi calon presiden pada Pilpres 2014, salah satu sumber dananya itu adalah yang dikumpulkan oleh Ahok tadi. Nah, tapi kemudian masalahnya adalah itu menjadi diam, tidak digubris lagi, apalagi setelah Jokowi menjadi presiden, gitu kan? Ya. Nah, tidak ini lagi, tetapi setelah Jokowi sudah dilantik menjadi presiden, kemudian untuk tahap pertama Mendagri menunjuk Ahok sebagai pejabat gubernur DKI Jakarta, ya. Baru kemudian
1 atau 2 bulan kemudian lewat sidang DPRD dia ditetapkan sebagai gubernur definitif. Itu ada kasus lagi gitu. Yaitu yang berkaitan dengan pembayaran tanah untuk rumah sakit Sumber Waras. Oh ya, tahu saya itu. Ya, yang heboh. Tanah di Cengkareng. Yang 6,5 hektar tanah Pemda DKI juga. Kurang 6. Nah, ya. yang menjadi persoalan adalah kalau tanah di Cengkareng itu sudah ada catatannya di KPK. Ya, tapi tidak dilanjutin sama KPK. Begitu pula dengan masalah rumah sakit Sumber Waras. Iya. Karena yang melaporkan rumah sakit Sumber Waras itu korupsi Ahok, saat ini yang pertama-tama melaporkan dan menyerahkan dokumennya ke KPK. Oh, Bung Amir itu ya, inilah ya. Baru ya. diikuti oleh beberapa aktivis lainnya dengan menyerahkan data-data. Nah, yang menjadi persoalan kemudian sekarang adalah ada niat dari Gubernur DKI sekarang untuk memanfaatkan tanah Sumber Waras itu membangun rumah sakit lagi gitu. Ya. Nah, tetapi akan harus diketahui bahwa tanah ini kan masih punya belum selesai. Karena alat bukti dari korupsi dan dilakukan. Iya, alat bukti. Karena apa? Ada pengakuan dari Kartini Mulyadi sebagai pemilik dari dana sebesar 800 hampir 900 miliar yang dibayarkan oleh Ahok kepada Sumber Waras pada saat itu, dia hanya menerima 300 lebih. 300 miliar lebih. Sekitar 380 lah. Iya. Nah, tapi kan sekarang Kartini Mulyadi udah meninggal kan? Iya. Nah, sisanya tanya Ahok kata dia. Iya. Nah, kasus ini kan masih mengambang sampai sekarang. Berarti 500 miliar masih sama si Ahok. Tanya sama Ahok kata Kartini Mulyadi. Ya berarti ada sama Ahok. Ya, gitu. Ya. Nah, kan pada waktu kejadian itu kan timbul beberapa tanda tanya. Iya. Kenapa uang itu ditransfer oleh Bank DKI ke rekeningnya ke Kartini Mulyadi itu pada tanggal 31 Desember malam? Iya. Ini kan padahal itu transaksinya kan udah tutup buku. Udah tutup buku, iya. Kalau tidak salah kan Anda pernah menjadi anggota DPRD kan Anda paham persis bahwa biasanya Pemda DKI Jakarta itu tutup buku pada tanggal 15 Desember kan? Betul. Utang-utang sudah mereka bayar segala macam. Ini pada tanggal 31. Malam lagi. Notarisnya tahu nggak siapa? Notarisnya Kartini Mulyadi. Enggak, Kartini Mulyadi yang punya. Iya. Yang notarisnya siapa melaksanakan akta jual beli? Tahu nggak? Saya lupa juga, tapi adiknya Ahok, perempuan notaris. Itu harus diusut. Itulah makanya oleh karena itu tidak sah. Sekarang kan kita perlu ada kejelasan dari KPK. Iya. Berkaitan dengan saya mengartikan sebagai perintah. Maksudnya begini. Ketika seorang Presiden Prabowo menyatakan bahwa dia akan mengejar koruptor sampai ke Antartika. Iya, ini pelupuk mata. Ini kan bagi masyarakat kan statement dari seorang kepala negara yang dapat mandat dari rakyat kan. Iya. Tapi mestinya ucapan Presiden itu bagi aparatnya harus merupakan perintah. Iya, benar. Ya kan? Ya. Berarti bahwa ketika seorang Presiden menyatakan saya akan mengejar koruptor sampai ke Antartika, berarti aparatnya harus segera. Termasuk kasus ini gitu kan. Mencokok si Ahok ini. Nah, oleh karena itu ya kita sarankan, kita harapkan agar supaya ada orang kampung yang menasihatkan saya begini. Kalau kamu terjebak oleh masa lalu, maka masa depanmu akan menjadi penjara. Betul. Ini kan berarti apa? Kalau kasus-kasus masa lalu ini nggak bisa diselesaikan, maka kita akan menghadapi masa depan dengan serba tanda tanya. Ini kita mau kemana? Iya. Iya kan? Ya. Nah, apalagi kalau sekarang seperti Anda bilang bahwa ada orang yang entah sengaja, entah sadar, entah dibayar atau apa, mau mencalonkan Ahok sebagai ketua KPK, sebagai komisioner KPK misalnya. Oh iya, itu nggak benar. Ya. Akhirnya kan menimbulkan masalah. Iya. Nah, jadi oleh karena itulah bagi saya pribadi tidak ada harapan lain kecuali adalah semua institusi dan aparat pemerintah yang ditugaskan oleh konstitusi
ditugaskan oleh undang-undang untuk memberantas korupsi, itu melaksanakan perintah presiden. Betul. Gitu kan. Nah, kita lihat kan Kejaksaan Agung sudah mulai gitu kan. Ya. Nah, begitu pula kita harapkan agar supaya kan ada 3 institusi nih yang ditugaskan oleh hukum, oleh konstitusi, ya, untuk polisi, memberantas korupsi, KPK, dan polisi, Kejaksaan Agung. Ya. Nah, KPK kita lihat sudah jalan. Sampai kemarin kan ada Gubernur Rio yang di OTT kan. Iya. Kemudian juga Kejaksaan Agung udah jalan gitu kan. Yang jelas kasus-kasus yang masih berkaitan dengan atau ditangani oleh kepolisian. Nah, itulah harapan kita. Ya. Baik. Saya tidak banyak berharapan sama KPK. KPK yang ada sekarang ini KPK ciptaan Jokowi yang cenderung membela Jokowi. Dari mulai ketua KPK dulu yang orang Palembang itu, komisaris jenderal yang terlibat kasus dengan seorang menteri pertanian dari Partai Gerindra. Jadi dia terlibat jelas, tapi dia tidak ditahan. Si Limbonya ditahan. Dan KPK yang ada sekarang, jangan harap Prabowo sebagai presiden untuk memberantas korupsi, apalagi korupsi yang berhubungan dengan keluarga Jokowi maupun Jokowi. Bullshit, menurut saya tidak akan berhasil karena ada komitmen secara tidak langsung. Itu tuh KPK itu harus dilantik oleh Prabowo, bukan Jokowi, karena Jokowi ini banyak dosa-dosa besarnya terhadap bangsa dan negara, makanya tidak jalan. Sudah dilaporkan tentang anaknya pun tidak jalan sampai sekarang, kelakuan bandit-bandit anaknya ini. Oleh karena itu, saya meminta kepada Prabowo sesuai dengan keinginan orang tuanya dan dia dan saya dan seluruh rakyat Indonesia sangat mengutuk terhadap korupsi karena mengkhianati bangsa dan negara, membuat rakyat Indonesia jadi miskin karena kepentingan para koruptor dan pribadi dan kelompoknya. Oleh karena itu, KPK harus diganti. Tidak perlu dipakai. Sudah tuh undang-undangnya. Gampang, 1 hari selesai. Saya tunjukkan akal. Banyak orang yang pintar dan berakal, tapi mati akalnya. Mengapa? Undang-undangnya itu dibikin aja seperti Perpu kepada undang-undang yang lama. Boleh menyadap dan segala macam, kembalikan kepada itu Perpu. Selesai sama Perpu. 1 hari hanya menyalin undang-undang yang lama. Tidak perlu keluar duit kepada anggota DPR yang bersidang mengesahkan. Enteng di ongkos. Kedua itu undang-undang merevisi dengan Perpu. Sudah tuh komisionernya ambil yang punya integritas untuk melaksanakan tugas KPK. Dan saya ada punya usul yang lihai dan mengerti dalam masalah ini, pengamat. Saya lihat yang saya tidak kenal tapi saya tahu namanya, anak itu dari P3 dulu, yaitu Bonyamin Saiman yang dari Solo. Itu boleh di usulan saya dia itu untuk di KPK. Dia mengerti dan paham. Saya itu satu dari ICW. Jangan dari pihak kepolisian. Kedua, udah KPK diganti undang-undangnya Perpu, Sigit sebagai Kapolri diganti segera. Kalau mau ingin memberantas korupsi. Ketiga, Jaksa Agung diganti karena ciptaan Jokowi. Dan juga ada tebang pilihnya kalau saya lihat. Jadi apalagi Erick Thohir. Erick Thohir itu sudah dari lama saya prediksi ini orang manipulator dan mengada-ngada yang tidak bisa dipercaya. Dia orang ini manis mulut kepada atasan. Syukurlah dia ikut dia
kepada Prabowo sebagai wakil presiden yang dulu mau digadang-gadang dicalonin oleh Zulkifli Hasan dari Partai PAN. Syukur alhamdulillah. Tapi lebih masuk ke jurang lagi. Yang masuknya si Gibran yang tidak layak dan tidak patut dan pengkhianatan konstitusi. Siapa yang mengkhianatin konstitusi? Itu adalah manusia-manusia pengkhianat Republik Indonesia dan bangsa Indonesia. Wajib dihukum seberat-beratnya. Racikan Berita 1.